Silakan ditampilkan semua wajahnya biar saya tahu mahasiswa saya semua ini. Ini hostnya Rizky ya? Iya. Iya Ustaz. Oh, dapat link dari mana Zoom-nya? Zoom gratis Ustaz. Oh, Zoom gratis. Berarti nanti kita kalau menitnya sudah mulai ini diberitahu ya. Siap Ustaz. Tolong nanti direkam ya. Sudah mulai direkam ini? Sudah Ustaz. Sudah. Oh, sudah direkam. Ya, baik. Semuanya yang hadir mudah-mudahan sehat walafiat ya. Nah, saya awali mata kuliah kita sejarah sosial pendidikan Islam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah bin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Kita bersyukur bisa ketemu di mata kuliah sejarah sosial pendidikan Islam di Prodi Magister Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim, Universitas Negeri yang kita cintai bersama. Mudah-mudahan semua mahasiswa ini nantinya bisa mengikuti mata kuliah ini dengan baik dan bisa menulis tesis dengan lancar dan mendapatkan predikat cum laude ya. Amin. Baiklah, semuanya sudah hadir ya hari ini. Berapa jumlahnya mahasiswa? Totalnya 15. Berapa mahasiswa? Oh, alhamdulillah 15. Ya, berarti sesuai dengan jumlah tema-tema kita pada mata kuliah ini. Ya, kita bersyukur bisa kuliah di UIN Maulana Malik Ibrahim sehingga bertemu dengan mata kuliah ini. Mata kuliah ini adalah sesungguhnya tidak hanya bicara masalah pendidikan Islam saja, tapi tidak kalah pentingnya adalah bagaimana berbicara persoalan sosial yang melingkupi di sekitarnya dan juga persoalan sejarah yang terjadi di masa lalu berkaitan dengan pendidikan Islam. Nah, tadi ada dua yang saya kirimkan di WA Group, bisa di share screen. Yang satu adalah RPS-nya, rencana perkuliahan. Yang kedua adalah pedoman penulisan. Nah, mungkin bisa di-share dulu untuk yang RPS-nya. Ya, silakan. Mas Fajar Minlong. Sebentar Mbak, yang di laptop belum terdownload. Ya, ya baik. Sambil berjalan, jadi mata kuliah ini ada 3 unsur ya, unsur-unsur kesejarahan, unsur sosial, dan unsur kependidikan. Nah, karena mata kuliah ini terdiri dari 3 unsur, maka hal-hal yang berkaitan dengan ketiga unsur itu adalah semua dikaji di dalam periodisasi
sejarah. Jadi sejarah itu adalah hal-hal yang penting, peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu berkaitan dengan segala hal yang ada kaitannya sama pendidikan Islam. Karena sejarah yang satu ini dikaitkan sama pendidikan Islam. Maka ini menjadi penting untuk kita ketahui. Kalau kita bicara pendidikan Islam saja, sebagaimana yang sudah-sudah, pasti bicara masalah unsur-unsur pendidikan, komponen-komponen pendidikan, dasar-dasar pendidikan, dan segala macam berkaitan dengan kurikulum, berkaitan dengan guru dan murid. Ya. Namun karena ada sejarahnya, maka unsur-unsur kesejarahan itu menjadi penting untuk diungkap. Nah, bisa diperhatikan di share screen di depan kita ini. Coba bisa di zoom supaya bisa lebih jelas, diperbesar layarnya. Mungkin 90 atau 100 dicoba. Ya, sudah kelihatan ya? Ya. Baik. Ya, baik. Ya, tolong diperhatikan itu. Jadi mata kuliah ini adalah berusaha untuk bagaimana menginterpretasikan unsur-unsur sejarah yang terjadi di masa lalu, karena kita ini tidak ikut mengalami sebagai pelaku sejarah, itu sudah terjadi, maka kita perlu melihat unsur-unsur kesejarahan itu. Ada beberapa unsur kesejarahan. Yang pertama adalah unsur peristiwa penting. Jadi kalau orang bicara sejarah, itu adalah bicara peristiwa yang penting-penting saja. Ya, untuk itu sebelum kita memulai, mari kita baca basmalah bersama-sama dan doa, mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabi muhammadin sallallahu alaihi rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Ya, baik. Terima kasih. Kita lanjutkan. Jadi sejarah sosial pendidikan Islam itu adalah berupaya mata kuliah ini untuk kita bisa menginterpretasikan peristiwa-peristiwa penting di masa yang lalu. Tentu tidak sejarah itu berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan pendidikan Islam. Bagaimana sih peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di masa-masa yang lalu, gitu ya. Kemudian siapa sih tokoh-tokoh atau pelopor yang telah berjasa dalam memajukan pendidikan. Lalu kemudian di mana tempat-tempat diadakan pembelajaran dan pendidikan itu, institusi-institusi pendidikan. Kemudian kapan mereka belajar berkaitan dengan waktu, fase, periodisasi, zaman, itu penggalan-penggalan waktu itu menjadi penting, sehingga ada persoalan tahun biasanya, ada tanggal, bulan, dan tahun itu tercatat. Lalu kemudian sejarah itu juga memiliki muatan, dia berulang dan bervariasi. Bagaimana dulu di zaman Nabi misalnya orang suka menyembah patung, mengagung-agungkan gunung, memuja-muja batu, itu di zaman dahulu. Nah, zaman sekarang juga banyak orang yang menggunakan cincin yang itu menggunakan batu-batu tertentu, misalnya ada safir, ada jamrud, ada yakut, ada akik, ada giok.
Dan mereka menganggap bahwa batu-batu itu adalah batu-batu yang keramat, yang kemudian mereka yakini punya kekuatan magis yang bisa memberikan keselamatan, keberuntungan, dan segala macam. Itu ya. Nah, jadi unsur-unsur kesejarahan itu. Sedangkan unsur-unsur kesosialan apa? Unsur-unsur kesosialan yang akan kita bahas itu nanti berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan institusi sosial. Jadi lembaga-lembaga apa saja sih secara kemasyarakatan yang ikut mendukung di dalam proses-proses pendidikan Islam. Kemudian yang tidak kalah penting adanya stratifikasi sosial. Bagaimana strata-strata itu terjadi, kaya miskin, tua muda, ningrat abangan, bangsawan atau budak, ya, dan berbagai macam strata-strata yang lain, ulama dan orang awam, ya, pendatang dan pribumi dan segala macam strata sosial. Dan itu mempengaruhi proses-proses pendidikan. Termasuk juga bagaimana mereka berinteraksi sosial. Ketika mereka punya kasta yang berbeza itu, mereka kemudian ternyata bisa membedakan pola-pola interaksi mereka. Bagaimana orang kaya berinteraksi dengan orang miskin, bagaimana orang yang berpendidikan berinteraksi dengan orang yang awam, bagaimana orang-orang pribumi berinteraksi dengan orang-orang pendatang, dan begitulah seterusnya. Dan juga mereka seperti ini karena ada sosiogeografis yang mempengaruhi. Bagaimana Mekah dan Madinah sebagai geografis mempengaruhi tingkat sosiologis mereka, juga bagaimana tipe-tipe masyarakat. Nah, itu berkaitan dengan unsur-unsur kesosialan. Sementara unsur-unsur kependidikan yang tidak kalah penting, di masa-masa itu pasti masa pemerintahannya ada tujuan-tujuan pendidikan. Misalnya kalau sebelum kenabian itu dulu nabi itu ternyata nenek moyang mereka sudah menguasai sastra. Buktinya syair jahiliyah itu. Jadi yang ditulis oleh tokoh-tokoh jahiliyah, penyair-penyair terdahulu, itu yang bagus-bagus ditempel di dinding Ka'bah. Berarti sebelumnya sudah ada proses pendidikan, artinya ilmu sastranya sudah tinggi. Nah, kita ingin merekam bagaimana sih proses-proses mereka bisa menjadi orang yang mahir bersastra itu. Jadi orang Arab itu salah satunya adalah kemahiran mereka bersastra. Kemahiran mereka untuk menguasai tata bahasa yang tinggi. Nah, Al-Quran itu turun untuk menandingi ketinggian sastra mereka. Maka Al-Quran menjadi mukjizat yang cocok untuk menunjukkan betapa Al-Quran adalah lebih tinggi daripada sastra yang mereka tulis, yang disebut syair jahiliyah itu. Jadi Al-Quran ingin menunjukkan dirinya bahwa ini loh contoh bahwa syair yang tinggi. Sampai-sampai mereka tidak bisa untuk menirunya. Fa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa in lam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah wa iddat
lil kafirin. Jadi Allah itu sengaja menantang mereka bahwa kalau memang kamu itu ragu-ragu dengan apa yang kami turunkan, faktu bisuratim min misli. Cobalah kamu datangkan satu surat saja yang sama seperti ayat itu. Kamu pasti tidak bisa dan tidak akan bisa, kata Allah. Walaupun kamu mengajak seluruh penolong-penolongmu untuk menandinginya. Dan ingatlah, kata Allah, aku sudah menyediakan neraka yang panas sekali, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batuan. Itu diperuntukkan bagi orang-orang yang kufur. Nah, mahasiswa sekalian, jadi di dalam konteks ayat ini ada unsur kesejarahan, ada unsur kesosialan, dan ada unsur kependidikan. Di mana unsur kesejarahannya? Unsur kesejarahannya adalah peristiwa ini terjadi di zaman lampau, di zaman dahulu, di zaman Nabi yang waktu itu Nabi adalah dalam kondisi ummi. La naktub wala nahsub. Nahnu qaumun ummiyatun, kata Nabi. Kami ini adalah golongan kaum yang ummi, yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, dan tidak bisa berhitung. Tapi justru oleh Allah secara kependidikan diberikan kitab. Bagaimana orang tidak bisa membaca, tapi malah diberi kitab. Disitulah Allah kemudian memerintahkan, Iqra. Malaikat Jibril mengajarinya, Iqra ya Muhammad. Ma ana biqari. Nabi mengatakan, aku tidak bisa membaca. Iqra ya Muhammad, ma ana biqari. Aku tidak bisa membaca. Bacalah Nabi Muhammad, didekap lagi sampai ketiga kali baru Nabi Muhammad belajar untuk membaca. Nah, metodologi membaca sekarang itu disebut dengan Iqra. Iqra 1, Iqra 2, sampai Iqra 6 ya. Nah, jadi proses-proses kependidikan itu ternyata di zaman dahulu menarik untuk dibongkar kembali, menarik untuk diinterpretasikan bahwa unsur-unsur kesejarahan itu luar biasa berkaitan dengan unsur kependidikan. Yang tidak kalah pentingnya juga adalah unsur interaksi sosial. Bagaimana Nabi berinteraksi dengan asyu'ara, para penyair. Bahkan ada yang mencoba untuk meniru surat Al-Quran, yaitu Musailama Al-Kadzab. Bagaimana ternyata ada orang-orang yang mencoba untuk meniru Al-Quran, tetapi ternyata tidak bisa. Jadi proses-proses pendidikan yang luar biasa di zaman sebelum Nabi, di zaman Nabi maupun mungkin zaman-zaman setelahnya, itu perlu kita pelajari dalam konteks di magister pendidikan agama Islam ini, supaya kita bisa menggali bahwa banyak sekali mutiara-mutiara yang terpendam di masa-masa yang lalu. Nah, mendeskripsikan tadi adalah mencoba menggambarkan sebagaimana saya tadi menggambarkan, dan juga pada akhirnya nanti karena kalian ini MPAI, kalian bisa mengimplementasikan nilai-nilai kesejarahan, nilai-nilai kesosialan, dan nilai-nilai kependidikan itu di dalam konteks penulisan tesis. Nanti tulisan tesis itu harus bisa mempresentasikan ketiga unsur ini dengan bagus, indah, komprehensif, dan holistis, gitu ya. Nah, unsur kependidikan sendiri yang kalian sudah tahu, misalnya di situ ada kurikulum dan materi, ada tujuan, kemudian ada juga
interaksi guru dan murid, juga ada sarana dan prasarana media pembelajaran di masa itu, dan juga bagaimana mereka mengevaluasi dari hasil-hasil pendidikan yang sudah berkembang. Ya, baik itu pendidikan yang sifatnya formal, informal, maupun non formal. Itu jika dilihat dari konteks ruang lingkup ya, ruang lingkup. Nah, mata kuliah ini juga berupaya untuk mencoba membagi sejarah itu dalam periodisasi supaya lebih mudah untuk dibaca masing-masing. Lebih-lebih lagi kalian sudah jumlahnya ada 15 tadi ya. Nanti Bapak. dari satu mahasiswa nanti mendapatkan satu tema. Bagaimana masa sebelum kenabian itu dibahas. Di situ tahunnya 570 sampai 610. Nanti dicek lagi di referensi ya. Jadi tahun-tahun sebelum Nabi diangkat. Jadi begitu Nabi lahir, kemudian sampai Nabi umur 40 tahun. Artinya kalian nanti gambarkan juga bagaimana masa-masa jahiliyah itu. Tadi sudah dipilih siapa mendapatkan tema apa? Dereng, Bapak. Oh ya, mungkin sebelumnya saya ingin bagi siapa mau milih apa gitu ya. Nanti saya jelaskan satu persatu ya. Rizky dulu. Rizky, kira-kira kamu milih yang mana, Rizky? Rizky siapa? Rizkinya ada 2 Ustadz. Oh ya, Rizky Al-Fajar. Ya, silakan Rizky Al-Fajar. Saya nomor 4 Ustadz. Nomor 4. Ya, baik. Nanti dicatat ya. Sekretarisnya ada? Atau kamu catat dulu sementara? Kalau Hasna, gimana Hasna? Milih yang nomor berapa Hasna? Masa kenabian, Bapak. Ya, baik. Nanti dicentang ya, yang sudah ya. Didit, Prasetyo. Abu Bakar Ustadz. Milih yang, oh ya Abu Bakar, bagus. Ya, biar nanti bisa memotret nilai-nilainya zaman itu. Taufik. Taufik gimana Taufik? Saya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Wah, mudah-mudahan tidak jadi. Nanti harus bisa membaca dengan jernih. Bagus. Ratriana Dewi. Abbasiyah. Iya, Abbasiyah. Ya, bagus. Kuroto Aini. Apa yang disukai mungkin? Zaman-zaman itu. Umayyah ada Ustaz. Umayyah. Kalau dasar itu Umayyah ada 2 ya? Iya. Umayyah yang tahun berapa? Yang tahun berapa? Yang nomornya?
Nomor 9. Oh, Yang nomor habisnya 9. Abbas, Ya. Ya, baik. Nanti dicatat ulang ya. Ya, baik. Selanjutnya Rizky Ahmad. Rizky Ahmad. Ya, Ustaz. Ya, Rizky Ahmad. Apa kira-kira kamu milih yang mana yang sukai? Dinasti Jangan Bani merasa. Umayyah, Ustaz. Bani Umayyah yang nomor 7. 7. Ya, bagus. Ya. Terus Vina Idamatus Silmi. Yang Mana? nomor 10 aja, Ustaz. 10, apa itu? Dinasti Fatimiyah. Fatimiyah ya. Oke, bagus. Hadi. Gimana Hadi? Hadir. Ya. Gimana Hadi, kamu suka yang mana? Sisanya nomor berapa ini, Ustaz? Ali sudah ada. Ini. Oh ya, yang sudah tadi mana? Ali sudah tadi di. Usman belum di. Sudah. Usman ya? Ya. Usman bin Affan. Usman bin Affan ya? Ya, sudah belum? Belum, teman. Belum ya. Baik, udah nanti dicatat biar nggak lupa. Terus Nur Ifadatur Ifah. Nur Ifadatur Rafi'ah. Oh ya, 12 tentang apa itu? Oh, Turki Utsmani. Ya, bagus. Baik, sudah dicatat semua? Mas Rizky udah ya, catat ya? Sudah, Ustaz. Ya, bagus. Berarti berikutnya Laili Nur Aziza. Ustaz. Ya, apa tuh? Yang suka apa? Yang masa kolonial Belanda. Oh, kolonial Belanda. Oh, kamu suka dijajah rupanya ya. Kalau jumlahnya 16 ya ini tadi ya? 15, Bapak. Oh, 15. Kalau gitu yang nomor 13 dipecah. Itu ada kolonial Belanda sama Jepang. Karena itu kan panjang tuh, 350 tahun Belandanya saja. Jadi yang 13 itu tolong ditulis kolonial Belanda sama Jepang ya. Ustaz. Ya, sementara yang dipisah adalah masa kemerdekaan dan Orde Lama ya. Masa kemerdekaan dan Orde Lama. Ya. Jadi masa kolonial Belanda dan Jepang itu adalah nomor 13, yang nomor 14 itu masa kemerdekaan dan Orde Lama. Jadi nanti tahunnya disesuaikan, baru yang nomor 15 masa Orde Baru sampai Reformasi sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Oke, baik. Berikutnya Ahmad Khairuddin. Gimana Ahmad Khairuddin? Pilih yang mana? Lanjutannya tadi, Ustaz. Lanjutannya ya? Oh, kemerdekaan sama Orde Lama ya? Orde Lama ya? Nah, bagus. Itu masa-masanya Pak Karno. Jadi nanti Pak Karno dulu ya. Pak Soekarno dulu. Kalau yang Orde Baru Pak Soeharto. Jadi masa-masa Soekarno itu nanti dicari itu sejarah-sejarah tentang Soekarno itu luar biasa, pidato-pidatonya, sejarah-sejarah waktu kemerdekaan dan segala macam. Bagaimana dipotret pendidikan zaman dahulu ya. Oke, bagus. Ahmad Khairuddin. Ahmad Tajuddin. Ahmad Tajuddin. Ya, yang mana? Wah, luar biasa nih. Jadi kamu siap ya maju pertama ya? Gak ada lagi lah. Insya Allah, insya Allah. Nanti saya bantu, tenang aja.
Materi-materinya Ya, saya Pak. bantu. Terus Hafid Ali. Nah, gimana Hafid Ali? Milih yang mana Terakhir, Ali? Ustadz. Terakhir. Orde baru. Terakhir. Ada Ada orde habis baru pilihannya, sama Ustadz. orde baru sama sampai ke ini ya, Reformasi. formasi. Nah, Rizky tinggal satu ini. Novia, yang mana yang belum? Nomor 1. 11 ya. Nomor berapa? 11 sebelum ya? Iya kan Ustaz? Oh, Ayubia belum ya? Iya, Ayubia belum ya? Oh, dereng. Ya udah, kalau gitu itu ya Novia ya. Oke. Jadi lengkap semua Baik, ya? Ustaz. Lengkap semua ya? Lengkap. Alhamdulillah kalau Ada yang lengkap lupa. semua alhamdulillah. Kurang satu lagi, Pak. Siapa? Siapa? Yang nomor tunggal niku sinten, Bapak? Nah itu tadi. Sudah tadi Mas Tajudin. Oh, udah. Mas Hafid Oke. lagi. Tajudin. Semua Ketinggalan, clear Bapak. ya? Semua clear ya? Oke. Oh ya, deh. Ya, all clear. Oke, nanti dicatat oleh Mas Rizky. Tolong nanti ditulis di WA group supaya tercatat di sana sehingga pengecekan bisa lebih mudah. Ya, bagus. Sekarang masing-masing saya lanjutkan supaya nanti bikin makalahnya bisa lebih mudah. Nah, masa-masa ini tadi nanti dicek di dalam referensi. Siapa tahu saya ada yang salah menulis tahun ya. Ada koreksi nanti kalau ada tahun-tahun yang keliru. Mungkin ada selisih 1 tahun, 2 tahun gitu. Apalagi ini Mas Didit ini referensinya banyak di belakangnya ini. Ya, coba itu. Nanti tinggal tanya sama Mas Didit. Belakangnya itu luar biasa itu background. Itu background atau memang perpustakaan beneran? Background, Ustaz. Background. Oh iya, ya. Tapi background itu kan menggambarkan keilmuannya berarti. Amin. Insya Allah. Ya, nanti tinggal cari ya masalah. Oke, jadi kita bicara unsur kesejarahan, unsur kesosialan, sama unsur kependidikan. Ya, saya ulangi tadi. Jadi makalah kita ini harus ada 3 unsur itu supaya kita tidak terjebak pada mata kuliah sejarah peradaban Islam, tidak terjebak pada mata kuliah sosiologi pendidikan, atau tidak terjebak pada mata kuliah dasar-dasar pendidikan. Nah, jadi kita sebenarnya ini 3 mata kuliah yang digabung jadi satu, yang punya perspektif secara holistik. Jadi masanya ini tetap sebagai satu unsur kesejahteraan, tetapi ada di dalamnya adalah interaksi sosial, institusi sosial, kemudian stratifikasi sosial, lalu ada sosiogeografis yang melingkupi kehidupan mereka. Itu nanti dipotret. Sehingga apa sih hubungannya dengan tujuan pendidikannya, lalu kemudian kurikulum dan materi pembelajaran, bagaimana guru dan murid, sarana prasarana dan media pembelajarannya di kala itu. Masih ingat ya, dulu Nabi Muhammad caranya menerima wahyu, kemudian supaya diarsipkan dan menjadi dokumentasi, gimana caranya? Ketika ayat itu turun, ditulis di mana? Daun kurma, Iya, batu. di kulit-kulit, ya di kulit-kulit binatang, di batu-batu, kemudian di daun, di pelepah daun kurma, terus di pohon. Jadi
itu menunjukkan bahwa ternyata media-media itu membantu dalam upaya pembelajaran bagaimana transfer of knowledge, transfer of attitude, dan transfer of psychomotor. Bagaimana ilmu yang Allah turunkan tadi lewat media-media itu tadi ditulis. Nah, materinya ya ayat Al-Quran itu sebagai materi. Nah, kemudian dari materi itu diajarkan oleh Nabi lewat proses dakwah tertutup dan dakwah terang-terangan. Dakwah di Mekah dan dakwah di Madinah. Sehingga ayat sebagai materi dibagi dua, ayat-ayat Makkiyah dan ayat-ayat Madaniyah. Jadi itu kalau kita potret dalam konteks trilogi unsur baik kesejarahan, kesosialan, dan kependidikan. Nah, baik. Sudah untuk masa-masa sudah jelas semua ya. Coba diturunkan screen-nya. Ya, bagus. Nah, itu ya. Jadi ada nama mata kuliah, nanti dicek kode mata kuliahnya, kemudian ditulis. Ini kan sejak semester yang lalu itu program studi magister pendidikan agama Islam itu kan di bawah Pascasarjana ya. Sekarang sudah pindah ke Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, betul? Oke, Pak. Nah, jadi kamu sudah satu fakultas sekarang dengan adik-adik kelasmu S1, S2, dan kakak kelasmu S3. PAI semuanya. Jadi itu satu-satunya di Fakultas Tarbiyah yang sudah lengkap dari sisi strata. Nanti akan diikuti dengan fakultas-fakultas yang lain dan juga prodi-prodi yang lain. Bersyukurlah kalian. Jadi nanti kalau kalian lanjutkan ke S3, tinggal aja ya, ganti kopnya saja ya. Kamu jadi dokter sebentar lagi ya. Kan cuma 2 tahun. Nah, habis itu cari lagi beasiswa. Mungkin dari suaminya atau dari istrinya. Atau dari mertuanya. Atau dari tetangganya lah, pokoknya beasiswa ya. Bisa lanjut. Karena mertanggung kalau cuma S2 begini nih. Nanti insya Allah bisa S3. Tempatnya ya di situ aja. Kelasnya ya itu, cuman statusnya saja beda. Nanti diupdate statusnya. Nah, bagus. Jadi capaian pembelajaran itu ada lulusan, ada mata kuliah. Lulusan mampu menginterpretasikan, mendeskripsikan, dan mengimplementasikan. Ini tadi keliru, sejarah sosial pendidikan Islam ya. Jadi nanti diperbaiki. Yang kedua adalah pembelajaran mata kuliah. Mata kuliahnya adalah bagaimana ini akan mampu membuat makalah dan jurnal penelitian dari berbagai pilihan tadi di sejarah sosial pendidikan Islam. Dan mempresentasikan secara berkolaborasi dengan kinerja yang bermutu, bertanggung jawab, dan terukur. Ingat ya, hindari betul plagiarisme, karena memang itu penting untuk berikutnya. Nah, untuk itu maka ini penting untuk diperhatikan. Nah, kita masuk ke materi. Adalah bisa diperbesar layarnya dikit. Cukup. Ya. Kita mulai dari nomor 1 hari ini.
Jadi penjelasan tentang sejarah sosial pendidikan Islam dengan kinerja tadi ya, mandiri. Makanya satu tema satu mahasiswa, supaya nanti saya bisa menilai lebih bagus lagi. Kemudian kalian juga bisa mengeksplor lebih maksimal. Ya, kadang kita juga perlu berkelompok, nanti ada waktunya. Dan juga secara bermutu, tadi itu saya maksud supaya tidak plagiarisme dan terukur. Terus kontrak belajar dan ruang lingkup secara sosial pendidikan Islam. Nah, adapun pengalaman belajarnya adalah dari saya penjelasan ini secara ceramah dan nanti kita tanya jawab. Lalu sumber belajar dan belajar ya segala hal yang berkaitan dengan ini, lalu penilaiannya, lalu bobot tagihannya. Nanti ada 10 dan referensinya ada di bawah. Jadi referensinya segala hal yang berkaitan dengan buku-buku kesejarahan, buku-buku kesosialan, dan buku-buku kependidikan. Ya. Nah, untuk materi pertama, untuk yang tadi adalah sejarah sosial pendidikan Islam masa sebelum kenabian. Nah, apa yang bisa dipotret nantinya, ini ada 5 hal. Bisa dinaikkan dikit. Udah ya, sekarang turun kan, turun lagi ya, naik dikit di kolom yang ketiga biar kelihatan lagi ya. Ini ada kondisi sosial geografis, jadi kalian nanti potret di ya masa sebelum kenabian itu, potretnya geografis di masa-masa itu bagaimana ya, masyarakatnya seperti apa, yang masih jahiliyah itu definisinya bagaimana sih gitu kan. Tadi siapa yang dapat ini? Mas siapa tadi? Iya. Ya, Tajudin, nanti dicatat ini ya. Jadi kondisi sosial geografis masa ini. Nanti bisa dirinci lagi, bisa dirinci mungkin berkaitan dengan apa saja yang relevan. Tidak usah semua ditulis, tetapi hal-hal yang berkaitan dengan unsur-unsur kesosialan dan unsur-unsur kependidikan. Ya, misalnya tadi situasi mereka yang punya perilaku suka membunuh anak perempuan, ya misalnya gitu ya. Terus yang kedua adalah riwayat kelahiran, keluarga, pendidikan, karya, dan kematian. Ini kalau menyangkut tokoh ya. Jadi misalnya di situ ada tokoh-tokoh sebelum Nabi itu ada, misalnya ada Abu Jahal, Abu Lahab. Itu peran-peran mereka dalam sosial itu apa? Yang bisa merusak apa itu konteks pendidikan. Jadi Abu Jahal itu perannya seperti apa sih? Raja gitu. Kita tidak tahu siapa sih Abu Jahal itu sesungguhnya, Abu Lahab itu siapa sih gitu. Kan ya abu-abu yang lain gitu ya. Kalau sekarang kan yang terkenal Abu Janda. Ya gitu kan. Perannya apa gitu kan. Nah, itu penting. Terus juga itu apa orang-orang yang bergerak di bidang sastra, Mas Tajudin ya. Orang-orang yang ahli sastra di zaman itu tuh siapa saja sih di jahiliyah itu? Yang tadi saya ceritakan hasil-hasil karyanya itu ditempel ke dinding Ka'bah. Iya, itu. Terus juga seni-seni patung, itu kan juga pembelajaran itu kan. Sehingga mereka ahli sekali dalam membuat patung. Nah, kalau enggak pinter kan ya enggak mungkin dong. Sekarang itu ilmu patung itu ada di fakultas. Namanya fakultas seni patung, seni pahat, ya. Dan itu luar biasa itu. Kalau sekarang seni pahatnya ada di Rembang yang bisa mengukir kayu-kayu menjadi bagus sekali dan diekspor impor kemana saja.
Nah, itu menarik. Jadi nanti dari sisi pendidikan itu betul-betul bisa memotret bagaimana sih orang-orang jahiliyah itu melakukan proses-proses pendidikan. Ya, memang itu bukan pendidikan yang berbasis Islam, tetapi itu sudah proses pendidikan namanya. Mereka mengajari menulis, mereka mengajari sastra, mereka mengajari keterampilan, psikomotor, kemudian bagaimana attitude mereka, termasuk keahlian dalam berperang. Itu juga ada proses-proses pendidikan. Mereka sering berperang itu kenapa? Itu menarik untuk digambarkan dalam konteks pendidikan. Artinya dari sisi militer begitu bagus dan berkembang. Buktinya senjata-senjata sudah mereka bisa buat, gitu ya. Yang ketiga adalah institusi, stratifikasi, dan interaksi sosial guru dengan murid. Ya. Jadi kalau kita sekarang, kita ini kan mengerti ada kampus, ada institut, ada sekolah, ada madrasah, ada pondok pesantren. Itu namanya institusi pendidikan. Nah, sementara institusi pendidikan di zaman jahiliyah itu kayak apa? Apakah ada bangunan-bangunan seperti kita sekarang ini, ataukah seperti di zaman Nabi itu cuman rumah, namanya Darul Arqam. Tapi akal masa kenabian, bukan masa sebelum kenabian, ya. Nah, jadi zaman Nabi itu kan dulu ada, Nabi itu dilatih, dididik dengan cara memelihara kambing, ya. Nah, melihara kambing itu bagian dari proses bagaimana mendidik atau melatih kemandirian, kesabaran, ya, pengarahan, tanggung jawab, kejujuran, nah segala macam lah itu. Kalau orang jadi pengembala kambing itu, nggak boleh kambingnya sampai hilang, mati, apalagi sampai disiksa dan segala macam. Tuh, jadi unsur-unsur itu. Nah, itu menarik untuk diceritakan. Terus stratifikasi saya katakan kan di situ ada kaum budak, ya. Jadi ada kaum budak, ada kaum bangsawan, toh berarti. Nah, bangsawan dalam arti ini adalah suku Quraisy, suku yang paling terpandang, suku yang terhormat, dan kemudian mereka itu diperlakukan secara eksklusif. Budak yang terkenal namanya Bilal ibnu Rabah. Nah, itu sudah menjadi saksi hidup bahwa memang perbudakan itu luar biasa di zaman itu. Tapi kemudian dilatih oleh Nabi menjadi muadzin, ternyata suaranya indah sekali. Nah, jadi melatih azan itu masuk proses pendidikan. Ternyata Nabi mengajarkan azan itu luar biasa. Dalam hal ini Nabi sebagai guru dan Bilal sebagai murid. Nah, seperti itulah proses-prosesnya. Interaksinya, bagaimana mereka belajar dengan tinta. Kalau tidak salah dulu sudah ada tinta-tinta yang sederhana untuk menulis, termasuk yang dipakai oleh Zaid bin Sabit. Nah, itu ya. Nah, itu dicek. Nah, yang keempat, bisa diturunkan screen-nya. Iya, bagus. Nah, stop. Itu tujuan kurikulum dan materi pendidikan Islam. Jadi nanti dilihat di apa sih tujuannya orang-orang itu belajar sastra misalnya di zaman dulu. Oh, supaya bisa menguasai Jazirah Arabia, bisa menguasai daerah-daerah yang lain. Karena dulu ada pertarungan antara Kufah dan Basrah dari sisi bahasa. Jadi ada egosentrisme lah begitu, ya. Kemudian kurikulumnya bagaimana sih, bicara kurikulum, materi-materi apa ya di zaman dahulu itu. Kemudian itu digambarkan. Berikutnya adalah media dan evaluasi pembelajaran.
Jadi kalau saya katakan tadi mereka pakai media kulit, batu dan segala macam itu masuk kategori ini. Dan evaluasi pembelajaran itu maksudnya bagaimana sih kemudian orang-orang itu caranya menilai, oh ini udah maju, ini belum, ini masih proses dan ini sudah mahir dan segala macam. Itu evaluasi tentunya tidak sedetail dan semodern seperti zaman kita sekarang. Tapi paling tidak hadis-hadis Nabi itu menunjukkan bahwa oh ternyata perkembangan hadis itu luar biasa. Perkembangan menulis, misalnya Abu Hurairah yang selalu nulis hadis Nabi, itu berarti mereka sudah punya kepedulian tentang tradisi menulis. Ya. Maka hadis-hadis yang banyak itu adalah kebanyakan tulisannya Abu Hurairah. Nanti bisa dibuka Abu Hurairah supaya kamu tahu siapa dia ya. Ya. Nah, masa-masa berikutnya seperti masa Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sebagai konteks sahabat Nabi, itu nanti juga digambarkan seperti digambarkannya masa kenabian maupun sebelum kenabian. Ya. Kamu gambarkan juga ketika Khalifah Abu Bakar itu menjadi khalifah itu gimana sih konteks-konteks itu berjalan? Apakah sama saja dengan masa Nabi ataukah ada perubahan? Kalau ada perubahan apa? Yang sama apa? Yang beda apa? Gitu ya. Dipotret itu kembali. Dan kemudian cari sisi-sisi yang berbeda. Misalnya kalau Abu Bakar itu secara karakteristik nanti dibaca di riwayat kelahirannya ya. Cari nanti biografi Abu Bakar. Nah, itu nanti masuk di situ. Biografi Umar itu masuk. Biografi Ali, Utsman itu masuk di bagian itu. Ya. Jadi menarik nanti untuk dibahas tuh secara kepribadian. Kalau Abu Bakar itu lebih dominan leadership-nya, kepemimpinannya, dan wisdom, kebijaksanaan, wisdomnya ya. Sementara yang kedua adalah Umar itu keberaniannya, ya, amar ma'ruf nahi mungkarnya, amar ma'ruf nahi mungkarnya. Kemudian yang ketiga Utsman ibn Affan itu yang terkenal adalah kedermawanannya. Walaupun orang kaya tapi tidak bakhil. Itu yang sulit dicari dan langka. Apalagi ketika jadi khalifah. Karena kecenderungannya khalifah itu untuk menumpuk-numpuk harta, mengumpulkan modal, apalagi ingin mencari untung. Terus ya, kalau Ali itu generasi milenial lah gitu ya kalau sekarang itu. Kayak kalian. Ya, kamu lihat nanti Ali itu lebih kepada intelijensi, kecerdasannya. Banyak hal yang menggambarkan kecerdasan beliau dan itu perlu untuk kita aplikasikan di dalam kehidupan. Lebih-lebih kalian ini anak-anak yang masih milenial dan generasi terakhir, generasi yang diharapkan untuk bisa memberikan pencerahan untuk Indonesia masa depan. Nah, selesailah itu kemudian kita UTS. Nah, UTS itu nanti ceritanya kalian dari makalah yang kalian buat itu pakai pedoman yang ada di Pascasarjana ya. Itu kalian revisi. Lalu kemudian nanti bisa dinaikkan ke tahap artikel jurnal ilmiah. Nanti kalian nomor 1, saya nomor 2.
supaya nanti kalian bisa publish dan bisa menambah kredit poin sebagai mahasiswa dan juga nanti bisa menambah kredibilitas tesis waktu kalian tulis bahwa kalian sudah pernah submit, sudah pernah accepted di jurnal internasional. Nah, kira-kira gitu prosesnya ya. Ya paling tidak minimal jurnal Sinta lah gitu untuk nasionalnya. Nah baik, kemudian pertemuan ke-9 turunkan screen-nya. Kita lanjutkan di berikutnya. Siapa ini yang masa Bani Umayyah tadi? Oh ya, Bani Umayyah yang ini yang 661 sampai 750 itu nanti berbeda dengan yang masa Bani Umayyah 929 sampai 1031. Nanti itu dipisahkan ya. Dipisahkan sesuai dengan urutan yang tadi ya, urutan yang tadi. Nah, terus kemudian masa dinasti Bani Abbasiyah, lalu dinasti Fatimiyah, dinasti Ayyubiyah, dan yang tadi saya pecah tadi, yang masa kolonial Belanda dan Jepang itu dipisahkan dengan yang masa Orde Lama, ya, kemerdekaan dan Orde Lama. Ya, nah itu sama isinya, seperti yang tadi di sebelum UTS tuh. Nah, seperti ini sama, isinya sama. Nah, gitu ya. Isinya sama. Bahwa seperti inilah isinya. Ya, kondisi sosial geografisnya, riwayat kelahiran dan segala macam. Kalau itu menyangkut diri sendiri ya. Institusinya gimana, tujuan-tujuan kurikulumnya gimana di masa itu. Dan kemudian sampai pada media dan evaluasi pembelajarannya. Nah, kemudian kita tutup dengan UAS. Jadi untuk UTS itu adalah gelombang yang pertama yang dikumpulkan, gelombang yang kedua yang UAS ini adalah pemateri yang berikutnya gitu ya. Baik, kemudian turun lagi. Nah, adapun buku-buku boleh yang pakai yang ada di sini, boleh juga yang elektronik, terserah yang kalian miliki sebagian juga boleh. Ya, diambil dari jurnal internasional juga boleh, malah lebih bagus lagi. Jadi artikel-artikel itu boleh. Pakai aplikasi Mendeley namanya ya. Sudah punya aplikasi Mendeley? Belum Ustaz. Ya, nanti dicari Mendeley gitu langsung di aplikasi. Kemudian nanti untuk yang jurnal juga mencontoh dari jurnal yang ada di tulisan yang ada di buku pedoman ya yang sudah saya share tadi di WA group. Kemudian baru berikutnya adalah kalian mulai sekarang membuat makalah itu ya kira-kira 10 sampai 20 halaman lah gitu ya. Kalau yang artikelnya itu nanti menjelang UTS sama UAS itu 5.000 kata ya, jangan lebih. Jadi makalah yang sudah dipresentasikan tadi ya di setiap pertemuan, kemudian baru direvisi oleh masukan-masukan dari teman-teman di kelas maupun masukan dari dosen. Setelah itu baru revisinya itulah yang dibuat dalam bentuk artikel. Jadi ketika UTS dan UAS itu kalian mengumpulkan dua. Satu makalah edisi revisi, yang satu adalah artikel berbahasa Inggris untuk jurnal internasional. Gitu ya. Ya, sampai di sini mungkin kalian ada yang bertanya, silakan mulai dari pemakalah pertama sampai pemakalah ke-15. Saya persilakan siapa yang duluan, monggo. Didit mau tanya? Apa, Dit? Enggak, Kamu Ustaz. tadi dapat apa, Dit? Kamu dapat apa tadi? Judulnya? Dapat Abu Bakar, Ustaz. Abu Bakar. Abu Kamu Bakar. udah kenal belum sama Abu Bakar? Nah. Udah kenal belum sama Abu Bakar kamu? Nanti ditawasuli, Ustaz. Sebelum presentasi tawasuli. Iyalah, iya.
Makalahmu harus penuh dengan gambar-gambar juga, Didit, supaya menarik makalahnya. Jadi makalah itu jangan kok terus putihan tok, tulisan tok, ngono ya nggak menarik lah. Kalau bisa apa yang menggambarkan ini, misalnya bangunan-bangunan di zaman itu, tulisan-tulisan zaman itu, ya. Lalu surat-suratnya khalifah misalnya, seperti surat Nabi kepada raja-raja Najasyi gitu loh, ya. Tulisannya kayak apa, itu menjadi menarik karena kita ini ada unsur kesejarahan. Jadi artefak-artefaknya difoto, picture. Jadi ada gambarnya, ada grafiknya, ada itu, sehingga nanti makalahmu tuh laksana ensiklopedi. Kalau di zaman misalnya Fatimiyah, Turki Utsmani dan segala macam itu kan gambar-gambarnya menarik-menarik tuh. Tapi kadang-kadang di masa-masa Abu Bakar sampai sahabat ini gambarnya tidak ada sama sekali. Bahkan misalnya saya punya gambar rumahnya Nabi. Kamu udah pernah belum tahu rumahnya Nabi? Pernah difoto tuh oleh satelit zaman itu, coba. Tahu tuh satelitnya kok tahu aja. Jadi ada prediksi-prediksi rumah Nabi itu kayak begini letaknya. Ya gitu ya. Siapa Dit? Udah punya bayangan Dit? Dari 5 rumusan masalah tadi apa Dit? Kamu enggak sulit enggak? Jika diaplikasikan ke judul itu. Sudah punya bayangan ya? Sudah punya bayangan ya? Oke, bagus. Hasna. Oke, Bapak. Apa kesulitannya, Dok? Tadi ini ya Pak, hampir sama kayak di nomor materi ke-1. Penjelasannya. Apa? Kurikulum Apa? sebelum kenabian. Berarti dimasukkan kondisi sosial. Yang nomor 2 apa, Pak? Itu tadi sebelum riwayat. Masa kenabian. Iya, masa kenabian isinya ya sama. Sebelum kenabian. Nah, jadi semua judul tadi isinya 5 itu. Rumusan masalahnya. Jadi fokusnya di 5 itu. Tapi kan isinya beda. Itu untuk guidance aja, memberikan arah saja supaya nanti tidak tumpang tindih gitu ya. Tatiana Dewi, udah paham? Kamu apa? Saya mau nanya. Saya penasaran aja kenapa kok di pembagian materi itu di Umayyah dan Abbasiyah itu dipisah. Karena kepemimpinannya beda. Jadi setiap kepemimpinan itu memberikan warna yang distingsi. Ya. Jadi ketika pemimpin itu berbeda, pasti nanti proses-proses di dalamnya juga akan berbeda. Sebagaimana khalifah di zaman dahulu, Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu berbeda. Makanya di dalam periodisasi itu menjadi penting dari sisi unsur kesejarahan. Gitu ya. Paham ya maksudnya ya? Dek, suruh Dek, nempel dari Pak Usman. Tadi udah minta izin gitu ya, Ratna, Dewi, ya. Paham Rat ya? Iya, Ratriana. Wangel tuh. Jenenge Wangel. Iya. Tadi saya apa ya, Pak? Paham. Saya tadi mau tanya dinasti Umayyah sama Bani Umayyah. Oh, enggak, yang itu tadi beda tahun. Sama-sama Bani Umayyahnya, tapi tahunnya beda. Terus wilayahnya beda. Nanti dilihat yang tahun itu. Jadi ada kan makanya kan ada periodisasi sesuai dengan tahun. Ya. Jadi tahun itu juga memberikan
warna yang berbeda karena perkembangan waktu. Ya, walaupun sama-sama Bani Umayyahnya, tapi beda waktu sama beda wilayah ekspansi. Sehingga menyebabkan unsur kesejarahan, unsur kesosialan, dan unsur pendidikannya juga berbeda. Makanya kamu nanti cek di buku-buku itu, tahun-tahun itu akan menunjukkan unsur distingsi. Paham maksud saya? Kamu baca dulu ya. Ya, kamu baca dulu ya. Jadi ada Bani Umayyah yang berbeda karena ada unsur tahun yang juga berbeda. Baca dulu, nanti baru kamu akan tahu apa perbedaannya dan persamaannya. Ya. Iya, Pak. Ya, Qurratu Aini. Apa kesulitannya? Itu sudah dijelasin tadi, Ustaz. Itu materi saya. Oh, kamu juga. Oh, Ratna. Nunut aja tadi. Vina, gimana Vin? Kamu di mana ini, Vin? Lagi di mana? Saya di sekolah, Ustadz. Oh, subhanallah. Lagi masuk nih. Iya, Ustadz. Itu. Di mana? Sekolah mana? Ya. Di Samosir, Ustadz. Oh, Jajar. Apa? SD, SMP, SMA? Di MI. Oh, MI. Ya. Kamu lagi ngajar sekarang? Oke, tadi ada kesulitan nggak kira-kira? Ya, Ustadz. Dari judulmu? Insya Allah. Enggak, Ustadz. Ya udah, nanti dipelajari. Hadi? Iya. Gimana, Hadi? Udah, Ustaz. Judulmu apa tadi? Judulmu apa? Utsman bin Affan. Kamu pahami betul ya profilnya? Kemudian dipotret kesejarahannya, kesosialannya, sama kependidikannya. Jangan terbuai dengan kasus-kasus konflik-konflik yang ada di dalamnya. Nanti kamu terlalu bahas banyak tentang konflik, jadinya lupa sama fokus ya. Oke? Iya. Ingat, dari semua materi itu memang ada unsur konflik. Tapi kamu jangan terbawa oleh suasana konflik. Nanti kamu mengalami konflik batin kamu nanti. Ya. Susah nanti kamu kesurupan kamu nanti bikin makalah nanti. Paham? Ya. Nur, gimana Nur? Apa masalahmu Nur? Insya Allah sudah tahu. Apa judulnya? Ya. Gitu ya. Nanti dikonsultasikan ke WA Group kalau ada masalah ya. Semuanya saja nanti. Ya, Bapak. Jika ada masalah. Baik. Nah, untuk pekan depan berarti yang maju siapa tadi? Mas Tajudin ya? Mas Tajudin, Ustaz. Ya, Tajudin. Kira-kira apa kesulitanmu? Kesulitanmu apa sebagai nanti yang maju pertama? Apa yang ingin kamu tanyakan? Ini pakai PPT apa tidak? Apa cukup makalah? Jika pakai PPT lebih bagus lagi, akan saya beri tambahan nilai kamu. Oh, nggih. Ya, PPT itu untuk melatih kalian nanti suatu saat ujian proposal tesis. Gimana dalam 10 menit kamu bisa menjelaskan tentang semuanya. Waktu ujian tesis juga harus pakai PPT lagi. Menjelaskan dalam ketebalan
sekian ratus halaman itu dalam waktu 10 menit. Jadi makalah PPT, proposal tesis PPT, tesisnya sendiri PPT. Suatu saat kan kalau kamu bekerja untuk mendaftar di sebuah instansi juga pasti ada pakai PPT. Nah, belajarlah pakai PPT yang bagus. Nanti saya kasih contoh bagaimana PPT atau aplikasi-aplikasi PPT yang ada di Google ya. Itu Tajudin ya. Paling tidak kamu menggambarkan 5 hal tadi loh, Tajudin, dalam waktu 10 menit. Kan kalau kamu pakai makalah kan nanti jadi panjang, berjam-jam. Ya, gitu ya. Jadi gunakan yang seefektif mungkin waktunya supaya nanti banyak di persoalan tanya jawab. Nanti kalau banyak penjelasannya, tanya jawabnya sedikit, nggak bisa interaktif nanti ya. Itu Tajudin ya. Jadi intinya kamu potret di fase sebelum kenabian. Jadi mulai dari nabi sebelum lahir, nabi lahir, nabi itu masih bayi, unsur anak-anak, kemudian pada saat beliau itu remaja awal, kemudian remaja akhir, dewasa, sampai beliau menikah tahun umur 25 dengan Siti Khadijah, sampai beliau kemudian bertahanus, dan umur 40 diangkat jadi nabi. Nah, sejarahnya harus sampai di situ. Ya, supaya tidak ada keterputusan. Jadi batasanmu sampai ke situ. Kamu tidak boleh menjelaskan tentang kenabian sampai nanti wafatnya, karena itu adalah pemakalah yang kedua ya. Kamu hanya sebelum kenabian. Jadi mulai dari nabi umur 0 tahun sampai nabi umur 40 tahun. Itulah yang dipotret selama rentang 40 tahun itu ya. Oke? Siap. Nah, itu ya. Jadi tolong perhatikan rentang-rentang tahun di setiap judul itu. Karena itu sudah saya bagi. Nanti kamu cek lagi di referensi. Loh Pak, di referensi ini kok tahunnya sekian Pak, kok beda dengan yang punya Bapak. Itu namanya perspektif pembagian yang berbeda. Nanti kamu bisa memberikan penjelasan. Oh, kalau yang ini Pak tahunnya sekian karena memang menurut buku ini sekian. Kalau ini tahunnya sampai sekian, oh mungkin ini dengan pertimbangan seperti ini. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan kenapa kok ada perbedaan di beberapa referensi. Itu ya. Jadi intinya itu ada rentang tahun, ada periodisasi, ada fase. Gitu ya. Oke. Ya, nanti kita lanjut di WA Group. Silakan kalian absensi dulu secara tertulis di situ, nama, kemudian NIM, lalu kemudian judul tema. Kalau bisa yang nulis absensi pertama Tajudin, ya. Habis itu yang kedua baru ke materi kedua, baru ketiga terus sampai nanti termasuk juga tanggalnya Tajudin. Jadi akan presentasi tanggal berapa, hari, tanggal, bulan, tahun. Yang kedua juga sama seperti itu, sampai terus. Jadi nanti presensinya urut sesuai dengan urutan periodisasi tahun itu, ya. Oke? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan terakhir sebelum saya tutup? Ada? Saya Ustadz. Ya, silakan. Jadi di materi yang kolonial Belanda sama kolonial Jepang itu kan ada juga menjelaskan riwayat kelahiran, keluarga, pendidikan, karya, dan kematian. Itu yang dimasukkan itu yang membawa Islam pertama kali ke Indonesia apa yang Belandanya, Ustaz? Ya, itu yang berkaitan dengan kesejarahan, kesosialan, sama pendidikan. Yang tidak ada kaitannya dengan itu tidak usah. Kan nanti jadi gelambiar ke penjajahnya.
Tapi interaksi dengan penjajah itu penting. Contoh ya, kiai-kiai di zaman itu dengan pondok pesantrennya yang mereka bangun ternyata dimusuhi oleh pihak kolonial. Nah, itu namanya interaksi. Itu dipotret. Ya. Nah, termasuk juga pahlawan-pahlawan kita dalam pendidikan zaman dahulu, misalnya Ki Hajar Dewantara. Coba cek tahun-tahunnya itu, Ki Hajar Dewantara, kemudian ada lagi tokoh-tokoh pendidikan yang lain, tokoh-tokoh pendidikan Islam, ya. Kemudian juga larangan-larangan bersekolah tahun-tahun itu. Kenapa kok dilarang sekolah? Itu menarik, ya. Seperti sekarang ini, masa pandemi larangan bersekolah. Datang ke sekolah. Kenapa? Karena persoalan pandemik. Gitu. Jadi tolong itu digambarkan bahwa riwayat hidup dan segala macam itu adalah, yang saya maksud adalah tokoh-tokoh. Kan tadi juga bicara tokoh-tokoh ya. Tokoh-tokoh pendidikan di zaman itu. Misalnya siapa saja sih tokoh-tokohnya zaman itu, termasuk Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Ustadz Darwis Ahmad Dahlan, ya. Dilihat tahun-tahunnya, nanti dilihat tahun-tahunnya, masa-masa penjajahan, masa-masa itu siapa saja, misalnya itu orang-orang yang sudah memiliki ide-ide tentang pendidikan, ya. Dilihat karya-karyanya, dilihat kiprahnya dalam pendidikan, gitu ya, paham ya? Oke. Termasuk Wali Songo, di zaman Wali Songo juga termasuk orang-orang yang berkiprah dalam pendidikan, utamanya pendidikan Islam untuk berdakwah dalam masuknya Islam. Kalau masuknya Islam itu kan abad keberapa? Dari abad-abad itulah nanti akan bisa dilihat. Ya. Ada yang 10, yang 13, ada yang 15, iya ada yang 17. Nah, itu kan masa-masanya masa-masa, iya kan masa-masa ada yang berkaitan dengan masa-masa kolonial toh, masa-masa penjajahan, ya. Nah, gitu aja ya. Bagus, sudah. Ada yang lain mungkin? Ada? Judul-judul yang lain tidak ada masalah? Rizky? Paham Rizky? Insyaallah paham Ustaz. Ya Ustaz, ini Ya. setiap perkuliahan harus direkam seperti ini Kak Ustaz, atau untuk pertemuan ini aja Ustaz? Iya, karena untuk laporan, ini untuk laporan akademik sekarang tuh. Nggak dinilai kalau kita tidak ada rekamannya gini nih, karena taunya dari mana kita ini presentasi dan kuliah. Usahakan ya, kalau enggak kita nanti pakai fasilitas fakultas nanti gimana. Yang penting jangan sampai membebani diri sendiri. Kalaupun kalau pakai yang gratisan kan setiap 45 menit ya. Ya, kalau gratis pakai yang 45 menit ya. Iya Ustaz. Ya, ya udah. Ini lebih dari 4. Makasih ya. Ini lebih ya, ini berarti dapat mukjizat ini ya kita ya. Iya Ustaz. Dapat bonus Ustaz. Ya, mudah-mudahan ini termasuk rezeki anak soleh ya. Oke, gitu aja. Karena ini kalian mungkin nanti ada yang bicarakan, silakan kalian lanjut mungkin bicara dalam kelas, membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan tema-tema dan perkuliahan. Saya akhiri sampai di sini perkuliahan kita. Mudah-mudahan bermanfaat pertemuan perdana ini. Buka wawasan kita semua. Dan kalian nanti suatu saat dengan ini bisa berlatih untuk menulis proposal tesis dan bisa lulus dalam waktu yang cepat. Amin.
berangkat bersama kuliah. Ya dah, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya izin lanjut ya. Makasih. Sampai ketemu ya. Pekan depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat bonus lagi, Ra. Ini Ra, Zumbu kayaknya. Enggak, itu kalau direkod emang unlimited. Emang Minggu begini ya? depan